السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan juga kita bersyukur kepada Allah di mana malam hari ini kita masih diberikan kesehatan meskipun sekarang lagi musim sakit, musim pancaroba. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga fisik kita, karena hanya Dia tempat kita bersandar, dan Dia yang memiliki semua yang ada pada diri kita ini. Tidak ada yang bisa memperbaiki lahir dan batin kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, untuk menambah nikmat ini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nami ikhwani fiddin, azani Allahu yakum. Malam hari ini kita akan membahas tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Tentunya janji Allah itu berupa balasan. Kaidah mengatakan al-jazaa'u tsabitun bi thubuti syartihi. Balasan itu akan tercapai dengan cara menjalankan syaratnya. Demikian juga janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita akan kita capai dengan cara melaksanakan syarat yang Allah tentukan. Tentunya janji Allah itu banyak. Adapun yang ingin kita bahas pada malam hari ini adalah janji Allah berupa hidayah dan keselamatan bagi orang yang mendapatkan hidayah itu. Sebenarnya Allah mampu untuk memberikan hidayah kepada semua orang pada saat mereka tertidur, dan hidayah itu memasuki ruangan hati mereka dan memenuhi dada mereka. Allah mampu melakukan itu. Akan tetapi Allah tidak mau melakukannya kecuali dengan cara Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk diikuti sebagai syarat untuk mendapatkan hidayah tersebut. Siapa yang mengikuti syarat itu, maka dia akan temukan hidayah itu berada di dalam ruangan hatinya dan di balik dadanya. Mengenai kajian kita ini, dalilnya kita ambil dari suratul Baqarah ayat 38 dan juga surat Thaha ayat 123 dan seterusnya. Di ayat 38 dari suratul Baqarah Allah mengatakan, "Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Kami katakan, yaitu Allah berkata kepada Nabi Adam, istrinya, dan juga iblis, turunlah kalian semuanya dari surga. Artinya keluarlah dari surga. Maka
jika telah datang kepada kalian petunjuk dariku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut atasnya dan tidak bersedih hati. Mereka tidak memiliki rasa takut dan tidak bersedih hati. Di dalam ayat ini Allah berjanji akan menghilangkan dua perkara dari dada-dada atau dari diri-diri orang-orang yang mengikuti hidayahnya. Pertama, Allah menghilangkan rasa takut. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan. Tetapi kita jangan sampai salah paham tentang ayat ini. Dan jangan juga kita menafsirkannya dengan penafsiran kita masing-masing. Karena ada sebagian orang yang memahami siapa yang masih memiliki rasa takut berarti dia tidak mendapat hidayah. Kan begitu pemahaman terbaliknya. Karena Allah berjanji, siapa yang mengikuti hidayahku tidak ada rasa takut pada dirinya. Berarti pemahaman terbaliknya, siapa yang masih takut berarti dia tidak mendapat hidayah. Sekarang pertanyaan saya, siapa di dunia ini orang yang tidak takut? Kata Nabi, para sahabat radhiyallahu taala anhum pernah mengalami ketakutan yang luar biasa sampai jantung mereka berpindah di atas kerongkongan mereka. Wa balagatil qulubul hanajir. Jantung-jantung kalian sampai ke kerongkongan kalian, saking takutnya para sahabat saat itu. Yaitu waktu perang Khandaq. Apakah pada saat itu para sahabat dikatakan tidak mendapat hidayah? Jawabannya tidak bisa dikatakan demikian. Karena mereka orang-orang yang telah mantap hidayah dalam hati mereka. Dan mereka orang-orang yang kuat keimanannya. Berarti apa maksud firman Allah, fala khaufun alaihim? Tidak ada rasa takut atas mereka. Dan di mana tempat itu, kapan terjadinya rasa takut itu tidak ada sama sekali untuk selamanya? Jawabannya di mana? Di surga. Berarti penafsiran yang benar tentang ayat tadi, fala khaufun alaihim, artinya mereka pasti masuk surga. Karena hanya di dalam surga rasa takut untuk selama-lamanya dihilangkan. Jelas? Karena Allah mengatakannya dengan kata isim. Yang belajar bahasa Arab di sini siapa? Banyak belajar bahasa Arab. Masuk 2 hari, sebulan libur gitu ya. Gitu kan belajar bahasa Arabnya. Isim, Allah menggunakan kata isim di sini. La fala khaufun. Allah tidak mengatakan fala yakhafun. Tapi Allah menggunakan kata isim. Dalam bahasa Arab, isim itu kalau di ta'rif, di definisi adalah ma la yata'allaku bizaman. Sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan zaman. Berarti tidak akan ada putusnya. Untuk selama-lamanya rasa takut itu dihilangkan. Artinya mereka aman. Dan itu hanya terjadi di surga, tidak ada di tempat lain. Hatta sudah berada di mahsyar, rasa takut itu masih dimiliki oleh orang-orang soleh, bahkan para nabi, sebelum mereka masuk surga. Contohnya ketika Nabi Adam didatangi oleh anak keturunan yang minta syafaat, apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Aku khawatir terhadap diriku. Aku khawatir terhadap diriku. Ya. Artinya masih ada rasa kekhawatiran itu. Maka oleh karenanya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, tafsiran yang benar, fala khaufun alaihim, yaitu mereka masuk surga dan mereka tidak takut untuk selama-lamanya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Karena biasanya yang menyelimuti hati manusia di dunia ini adalah takut dan sedih. Takut itu biasanya terjadi karena 2 perkara. Takut kehilangan yang ada di tangan, atau takut mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Iya enggak? Takut kehilangan yang disukai, atau takut mendapatkan yang tidak disukai. Itu takut manusia. Dan itu dihilangkan di dalam surga. Udah tidak ada lagi. Seada orang dapat bidadari 2. Ketika dia dapatkan istri 2 yang begitu cantik, ditambah lagi istrinya di dunia, kalau masuk surga. Kalau rewel masuk neraka.
Begitu dia dapat istri di surga yang begitu cantik, dia sudah tidak takut lagi istrinya direbut orang. Tidak ada kekhawatiran itu. Atau dia memiliki emas sebesar tiang masjid ini di dalam surga. Emasnya itu dirampok. Coba antum simpan emas sebesar tiang di rumah antum. Berapa satpam yang disiapkan? Anjing disiapkan, tembok yang dibuat. Ya. Bahkan dibuat CCTV di mana-mana karena khawatir hilang. Jangankan sebesar tembok. Ya. Sebesar gelas aja udah meresahkan kita kalau kita taruh di rumah kita. Sekarang siapa yang memiliki uang? Ini sibuk aja orang terekam. Siapa yang memiliki uang sejumlah misalnya 500 juta, ada yang berani letakkan di rumah, dia taruh di bank, padahal dia tahu bank itu adalah haram, tapi karena darurat, khawatir di dunia itu ada, tapi di surga sudah tidak ada lagi. Maka syarat untuk mencapai hal itu, Allah berikan syarat, faman ittaba'a hudaya, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku. Tapi petunjuk itu tidak bisa kita ikuti kalau dia tidak ada. Maka Allah meletakkan dua syarat dalam ayat ini. Pertama, syarat adanya hidayah itu, dan belum tentu kita selamat kalau sekedar ada. Sampai kapan kita selamat? Sampai kita mengambil hidayah itu dan kita ikuti. Maka di sini dua syarat Allah sebutkan. Syarat pertama, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kemudian yang kedua, faman tabi'a hudaya. Baru kita selamat. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sama seperti ini saya contohkan. Kita semasjid ini lapar. Kalau lapar, apa yang kita lakukan supaya hilang lapar itu? Makan. Sekarang kalau makanan tidak ada, bagaimana kita makan? Bisa kita makan? Bawa makanan 10 nampan misalnya di belakang. Udah ditaruh 10 nampan. Lalu kita katakan kita nonton aja tuh makanan supaya kita kenyang. Bisa kita kenyang? Sampai kapan kita kenyang? Kita ambil makanan itu, kemudian kita masukkan ke mulut kita dan kita telan. Seperti itu hidayah. Banyak orang di zaman sekarang udah didatangi hidayah, mereka ingin selamat nih. Tetapi mereka mengambil hidayah lain, tidak mengambil hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin masuk surga. Mereka ingin menghilangkan kesedihan itu untuk selama-lamanya di surga. Tapi begitu datang hidayah ini, seperti makanan yang dihidangkan tadi, udah datang nih makanan, tinggal mereka makan. Hidayah itu ada di depan kita, tinggal mereka ikuti. Atau tinggal kita ikuti, tetapi kita abaikan. Kira-kira kita selamat? Tidak. Oleh karena itu yang selamat di dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat nanti hanya orang yang mengikuti hidayah. Ayat ini menggambarkan kehidupan surga bagi orang yang mengikuti hidayah. Sedangkan di dalam surah Toha ayat 123, Allah menggambarkan keselamatan di dunia bagi orang yang mengikuti hidayah. Allah katakan, Qala ihbita minha jami'a, ba'dukum li ba'din aduun, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah katakan, Allah berfirman, turunlah kalian berdua. Ibnu Qayyim menafsirkan kalian berdua di sini bukan Adam dan Hawa, bukan. Tapi Allah menyebutkan iblis dan Nabi Adam. Turunlah kalian berdua dari surga itu. Sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika telah datang kepadamu hidayah dariku, barang siapa yang mengikuti hidayah itu, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Ayat ini berbicara tentang keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Keselamatan di dunia adalah dia tidak tersesat di dunia. Keselamatan akhirat, dia tidak akan bangkrut dan tidak akan sengsara di dalam neraka jahanam.
Ini yang digambarkan oleh ayat-ayat ini. Dari dua ayat ini, Allah berjanji akan menghilangkan pada diri kita 4 perkara yang kita khawatirkan menimpa kita. Yaitu rasa takut, rasa sedih, kesesatan, dan kesengsaraan. Hanya dengan menegakkan satu syarat. Faman tabi'a hudaya. Atau faman ittaba'a hudaya. Mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang memasuki surga Allah nanti di yaumil qiyamah, ketika mereka sudah tiba di surga, semua kesempitan hati, segala sesuatu yang membawa kepada kesengsaraan dan kesedihan, Allah cabut dulu dari dada mereka sebelum mereka masuk surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtihimul anhar. Kami cabut dari dada-dada mereka rasa dengki, hasad, dendam, semua penyakit hati dicabut. Makanya kalau ada ibu-ibu masuk surga, cemburu konyolnya itu, cemburu butanya dikeluarkan, dicabut. Supaya ketika dia masuk surga, dia lihat kita punya istri baru di surga, tidak ngomel-ngomel lagi, tidak pergi ke pengadilan minta cerai. Ya, dicabut dulu semuanya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada. Afwan. Tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillah. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai. Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita hidayah sehingga tiba sampai ke sini. Dalam bahasa syariat, kalau hidayah disambung dengan huruf li, kan di sini hadana li hada, itu sudah dipastikan mereka sudah sampai ke tujuan. Tujuan yang ditunjuk sama seperti ini. Ana nanya kepada antum, di mana jalan menuju ke apa namanya itu? Ke Karijawa misalnya gitu kan? Antum katakan di sana Ustaz. Ini namanya hada ila, pakai ila, menunjuk kepadanya. Belum sampai anak ke sana. Ketika anak sudah sampai ke Karijawa misalnya, udah makan di tempat anak tuju, udah minum, anak katakan hadani li, orang itu sudah menunjukkan aku sampai ke sini nih, sudah tiba di tempat ini. Itulah yang dimaksud hadana lihada. Allah telah menunjuki kita hidayah sampai ke sini, artinya kami sudah sampai ke surga nih. Wa ma kunna linahtadiya laulam hadana Allah. Laula an hadana Allah. Kami tidak akan tiba ke sini kalau Allah tidak memberikan kami hidayah. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Perhatikan. Maka di awal kita katakan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan hidayah kepada semua orang. Secara langsung, waktu mereka tidur, bangun tidur dapat hidayah. Bisa Allah lakukan itu. Tapi Allah tidak menginginkannya. Kecuali dengan cara mengutus Rasul, kita ikuti mereka dan kita ikuti ajarannya. Maka lanjutan ayatnya yang mengantarkan mereka sampai ke surga. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Sungguh di dunia utusan-utusan Allah telah datang kepada kami membawa kebenaran. Itu hidayah tersebut. Hidayah yang akan mengeluarkan kita dari rasa takut, rasa sedih, kesesatan dan juga kesengsaraan. Oleh karenanya para ulama mengatakan hidayah yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah hidayah yang barang siapa yang mengikutinya mereka akan selamat. Berdasarkan ayat ini, terutama mengikuti hidayah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sengsara di dunia ini adalah orang yang tersesat, bukan orang yang ditimpa tsunami
atau kena corona kemudian mati karena corona. Bukan itu orang paling sengsara. Orang paling sengsara badannya sehat, istri dan anaknya ceria, tetapi dia tidak mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Itu orang paling sengsara di dunia ini. Dan orang yang paling sempit hidupnya adalah orang-orang yang jauh dari hidayah. Oleh karena itu Allah katakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Tadi 123 berarti 102. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah di sini selalu diterjemahkan peringatan. Zikri di sini selalu diterjemahkan apa? Peringatan. Padahal penafsiran para ulama tentang zikrun itu ada beberapa penafsiran. Pertama, zikir yang kita ucapkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau yang lainnya. Itu makna zikir pertama. Makna zikir yang kedua adalah as-siratul mustaqim. Makna zikir yang ketiga adalah Al-Quran itu sendiri. Makna zikir Al-Quran, sunnah, sahabat. Itu zikrun. Dan kelima-limanya tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Siapa yang berpaling dari zikrun atau peringatan Allah tadi, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Maka orang yang paling sempit kehidupannya di dunia ini, pertama orang-orang kafir, yang kedua munafikin, yang ketiga ahlul bidah. Paling sengsara. Coba bagaimana resahnya mereka. Dan tidak usah jauh-jauh orang kafir dan munafikin, lihat ahlul bidah, bagaimana resah kehidupan mereka ketika hidup dakwah sunnah ini. Mereka resah, gelisah. Berbagai macam cara mereka ingin halangi dakwah ini. Ternyata mereka tidak bisa melakukannya. Andaikan ada yang bisa menghalangi Nabi waktu Isra Mi'raj, maka dakwah ini bisa untuk dihalangi. Maka disebutkan oleh salah seorang masyayikh ketika menyampaikan khutbah Jumat waktu kami di kota Nabi, kata syekh itu, di antara kabar gembira bagi orang-orang yang mendakwahkan sunnah, dakwah ini tidak akan pernah ada yang bisa menghalanginya, sebagaimana tidak ada yang bisa menghalangi Rasulullah SAW sampai ke langit ketujuh, dan tidak ada yang menghalanginya meskipun langit itu begitu jauh. Dan seperti itulah cepatnya dakwah ini. Dan ahlul bidah, mereka gelisah dengan adanya dakwah ini. Gelisah. Tidak ada orang yang sempit hidupnya melebihi mereka. Kemudian setelah itu ahlul maksiat. Itu pun ahlul maksiat, mereka obati hati mereka dengan taubat, dan mereka kembali kepada Allah. Sedangkan orang kafir, munafikin, ahlul bidah yang jauh daripada peringatan Allah, mereka adalah orang-orang yang paling sempit hidupnya. Terutama Yahudi. Yahudi itu orang paling sempit hidupnya di dunia ini. Meskipun kekayaan ada di tangan mereka, tapi kesempitan berpihak pada mereka. Kenapa? Karena mereka jauh dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Dan ini orang paling sengsara. Di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dia, kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Buta kedua matanya. Dan dia berkata kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna wa nasita wa kadzalika al-yawma tunsa. Dia mengatakan, ya Rabb, kenapa kau butakan mataku hari ini? Padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Allah menjawab, demikian keadaanmu. Dulu di dunia kau telantarkan ayat-ayatku. Hari ini engkau dilupakan dan ditelantarkan. Itu balasan bagi mereka yang jauh dari hidayah. Sekali lagi, siksaan terberat di dunia ini adalah siksaan jauh dari kebenaran dan tenggelam dalam kesesatan. Ada yang pernah dengar Abu Lahab mati dijepit tanah? Ada? Atau dia dibawa angin seperti kaum Ad dan Tsamud?
atau dia mati dalam keadaan tertimpa gunung besar, atau jatuh hujan dari langit berupa api, atau dia ditenggelamkan di dalam lautan seperti Firaun. Ada yang pernah dengar beritanya seperti itu? Tidak, ya kan? Tidak ada yang dengar berita Abu Lahab seperti itu. Abu Lahab dia mati di atas tempat tidurnya. Tetapi dia orang paling sengsara di dunia ini, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di dalam kesesatan. Kenapa? Karena dia telah memusuhi orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Tafsir Sa'di bahwa di dunia ini azab yang berat adalah sesat, sedangkan azab di akhirat adalah jahannam. Di dunia diazab dengan kesesatan, di akhirat diazab dengan jahannam. Dalilnya firman Allah dalam suratul Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul di sini bukan hanya membawa pedang, tetapi mereka yang menyelisih cara beliau dalam beribadah. Sebagaimana kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, engkau berada di atas satu cara, sedangkan Rasulullah SAW di atas cara yang dia bawa dari Allah. Engkau sedang menentang Rasul. Sekarang pertanyaan saya, ada enggak orang Syiah mengatakan kami menentang Rasul? Ada? Ada? Terang-terangan? Tidak ada. Kita berani enggak mengatakan mereka penentang Rasul? Kita berani mengatakan. Kenapa? Cara mereka beragama tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teroris. Pernah dengar teroris mengatakan kami bangkit untuk menentang Rasul? Ada dia katakan seperti itu? Bahkan mereka melakukan bom bunuh diri, melakukan teror di mana-mana atas dasar cinta kepada Rasul. Berani kita katakan mereka menentang Rasul? Berani. Kenapa? Karena cara yang mereka lakukan tidak seperti cara Rasulullah SAW. Oleh karenanya tafsiran yang benar tentang menentang Rasul yaitu engkau berdiri dalam satu cara, sedangkan Nabi membawa caranya sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Cara yang berbeda dalam menjalankan agama. Engkau sedang menentang Rasul. Apa balasannya di dunia? Min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Setelah jelas baginya petunjuk dan mereka mengikuti selain jalan kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla. Itu balasan di dunia. Kami biarkan dia tersesat di mana dia sesat. Ada enggak antum dengar ahlul bid'ah mengatakan kami salah? Ada? Kecuali pengakuan bohong jamaah tabligh. Jamaah tabligh berani dia katakan kami salah pada saat kepepet. Ya. Tapi rata-rata ahlul bid'ah mereka mengatakan mereka tidak akan mengatakan bersalah. Itu yang dimaksud nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia tersesat di mana dia tersesat. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Di mana itu? Di akhirat. Di dunia mereka dibiarkan tersesat, di akhirat diancam dengan jahannam. Itu yang kita khawatirkan. Dan semua ini dihilangkan dari diri orang-orang yang mengikuti petunjuk. Dan orang yang mengikuti petunjuk itu ada tiga. Ada tiga golongan. Satunya mereka terancam neraka karena maksiat. Tiga golongan. Tetap dikatakan mengikuti Quran, mengikuti petunjuk Allah. Summa awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Kemudian Al-Quran ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih, itu kaum muslimin. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri, muslim yang bertauhid tetapi mereka masih berbuat maksiat. Kemudian yang kedua muqtasid,
golongan kanan yang amalan mereka sederhana di dunia ini. Sederhana yang dimaksud mereka selalu menjalankan kewajiban-kewajiban, menjauhi yang haram, tetapi tidak sedikit yang sunnah mereka tinggalkan. Dan ini kebanyakan umat Muhammad SAW di akhir zaman yang selamat. Kemudian lebih tinggi lagi, wasabiqum bil khairati biidznillah. Mereka yang sabiqum bil khairat, orang-orang yang segera merebut kebaikan. Kebaikan apa saja yang mereka tahu dari ajaran Allah dan Rasulnya, mereka lakukan. Wajib, sunnah, mereka ambil. Dan mereka meninggalkan larangan Allah, haram maupun makruh. Bahkan yang mubah mereka berusaha tinggalkan demi meraih predikat wasabiqum bil khairat biiznillah. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kalau tidak berbicara hukum, tidak pernah sekalipun dia berbicara dunia di dalam majelisnya. Dia selalu bicara akhirat. Itu tanda-tanda orang-orang yang, ciri-ciri orang-orang yang ingin merebut surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Ini poin yang tinggi ini, tidak dihisab dan tidak diadab. Ini orang-orang yang mengikuti petunjuk. Hatta mereka berbuat maksiat, tapi mereka tetap bertauhid, tetap mencintai sunnah Nabi SAW dalam beribadah, tetapi dalam mengikuti hawa nafsu masih berbuat maksiat. Bukan berarti kita mendukung maksiat ini, tidak, sama sekali tidak. Tetapi kita harus paham bahwa orang-orang yang bertauhid pun masih ada yang berbuat maksiat. Naam. Orang-orang yang mengikuti sunnah masih ada yang berbuat maksiat. Kita katakan naam, dengan keyakinan bahwa perbuatan itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi nafsu. Maka disebutkan oleh Allah, zalimu li nafsi. Golongan ini menzalimi dirinya sendiri. Dan di sana ada orang-orang yang muktasid, ashabul yamin. Bukan berarti mereka ini tidak pernah berbuat maksiat, tetapi mereka ini segera bertobat dari maksiat. Maka ashabul yamin ini ada orang-orang, mereka adalah orang-orang yang dirahasiakan oleh Allah dosanya. Dosanya kalau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari atas sampai ke bawah dia baca dosa semuanya. Ketika ditampakkan amalnya nanti di yaumul qiyamah. Dan dosanya itu satu lembar sejauh mata dia memandang. Allah hisab orang ini, yaitu golongan kedua. Kalau golongan pertama biasanya pertanyaannya itu banyak. Dari mana hartamu, kemana kau belanjakan, ilmumu untuk apa, umurmu kau habiskan untuk apa. Itu ditanya semua oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pertanyaan untuk golongan pertama dari kalangan kaum muslimin. Sedangkan golongan kedua tetap ditanya, tapi pertanyaannya dalam bentuk dirahasiakan. Dirahasiakan di antara dia dengan Allah saja. Allah meminta kepadanya, afa'alta dzamba kadza wa kadza. Hanya diminta mengaku saja. Benarkah kau berbuat dosa ini dan ini? Dia katakan, ayya rabbi na'am. Ya Rabbku, ya aku lakukan itu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau mensyarah perkataan Nabi SAW ini, hadis qudsi ini, kata Abu Hurairah, hamba ini disuruh baca dari atas dosanya sampai ke bawah semua dosa. Dan hamba ini sudah mengatakan pada dirinya, aku pasti celaka. Karena dosa semua yang nampak. Mana kebaikan? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, laqad satartuha 'alaika fid dunya. Di dunia aku rahasiakan dosa ini. Wa ghafartuha lakal yaum. Hari ini aku ampuni. Kenapa Allah ampuni? Karena sebelum dia meninggal dunia, dia selalu bertobat kepada Allah dari dosanya. Orang inilah yang Allah sebutkan dalam suratul Haqqah. Nabi SAW ketika menyampaikan hadis qudsi tadi, beliau kaitkan dengan ayat Al-Quran dalam suratul Haqqah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang yang menerima kitab dengan tangan kanannya, dia mengatakan, silakan kalian baca kitabku. Dia senang. Itu orang-orang yang mengikuti hidayah. Kemudian yang paling tinggi, yang paling sempurna mengikuti hidayah adalah mereka yang tidak dihisab dan tidak diadab. Apa mereka tidak pernah berbuat salah? Naam, mereka pernah berbuat salah. Bukankah Umar pernah tenggelam dalam kemusyrikan? Lalu dia kembali kepada Allah. Dia taubat kepada Allah, mentauhidkan Allah.
Bukankah sahabat Abdurrahman bin Auf juga demikian? Sahabat-sahabat yang lainnya, mereka pernah berbuat maksiat di zaman jahiliyah, tetapi mereka berhasil mencari perhatian Allah setelah itu, dengan terus-menerus semangat menjalankan kebaikan, sehingga mereka mendapatkan hidayah yang sempurna, sehingga mereka tidak dihisab dan tidak diadab. Semoga Allah menjadikan kita dari golongan orang-orang yang selamat ini. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan sedih lagi dan mereka tidak akan takut. Perhatikan kalimat walahum yahzanun. Mereka tidak akan sedih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, walahum yahzanun berarti mereka mendapatkan ganti daripada apa yang telah hilang pada diri mereka. Sekarang, ana mau nanya. Ketika seorang kehilangan keluarga, sedih atau tidak? Sedih atau tidak? Berarti sedih itu untuk sesuatu yang telah berlalu. Maka Allah menggunakan kata fi'il mudhari', walahum yahzanun. Di masa yang akan datang, kesedihan itu akan hilang. Kapan itu? Setelah ada gantinya. Kesedihan itu biasanya akan hilang dengan adanya apa? Pengganti. Ya atau tidak? Dan yang bisa menggantikan apa yang kita tinggalkan di dunia ini hanya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya atau tidak? Maka orang yang beriman ketika dia mati, sakaratul maut, Allah kabarkan alla takhafu wa la tahzanu. Wa la tahzanu, yaitu Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang kamu tinggalkan. Berarti surga. Makanya ayatnya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Oleh karenanya Ibnu Qayyim menyebutkan walahum yahzanun, yaitu Allah memberi ganti yang lebih baik daripada apa yang telah mereka tinggalkan di dunia dahulu, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji Allah kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Sedangkan bagi mereka yang jauh dari petunjuk, Allah berjanji di yaumil qiyamah kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan mereka akan mengakui setelah mereka masukin neraka bahwa apa yang Allah janjikan di dunia dan janji itu mereka ingkari dulu di dunia, mereka pun mengakuinya nanti di yaumul qiyamah. Sebagaimana diskusi antara penduduk surga dan penduduk neraka nanti di yaumul qiyamah. Setelah mereka menempati tempatnya masing-masing, dan juga ashabul a'raf menempati tempatnya. Jadi ada 3 tempat nanti: surga, neraka, a'raf. Surga, neraka, dan a'raf. Kan yang kita tahu selama ini tempat kembali manusia ada berapa? 2. Kalau tidak neraka, surga. Terus a'raf, siapa yang kembali ke sana? Siapa mereka? Orang yang seimbang amalnya. Ada yang lain? Ada yang lain? Yaitu orang-orang, para pemuda yang berangkat berjihad, mati syahid, tetapi tidak minta izin sama orang tuanya. Karena tidak minta izin, dihalangi masuk surga. Karena mati syahid, dihalangi masuk neraka. Terus kemana? Ke A'raf. Nanti kita lanjutkan setelah adzan.
La haula wala quwwata. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Nanti di hari kiamat, ketika semua orang sudah menempati tempatnya, dan di sana ada ashabul a'raf, walaupun akhirnya nanti ashabul a'raf ini tetap dimasukkan ke surga, karena a'raf bukan tempat kembali untuk selama-lamanya. Mereka hanya menjalani hukuman karena kesalahan mereka, dan mereka diselamatkan dari neraka karena kebaikan mereka. Ketika itu penduduk neraka dan penduduk surga saling memanggil. Allah mengatakan wanada ashabul jannati ashaban nar. Penduduk neraka memanggil penduduk neraka. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Dan penduduk surga memanggil penduduk neraka. Berarti mereka bisa saling memanggil. Penduduk surga mengatakan, kami benar-benar telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kami dengan sebenar-benarnya. Apa janji Allah tadi? Masuk surga. Maka apakah kalian telah menemukan janji Allah kepada kalian dengan sebenar-benarnya? Apa janji Allah kepada orang-orang yang membangkang? Neraka. Wa nuslihi jahannam. Penduduk neraka mengatakan, qalu na'am. Iya, kami sudah dapatkan. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka seorang penyeru mengatakan di antara mereka, laknat Allah ditetapkan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Orang yang berbuat kezaliman disebutkan dalam beberapa perkataan para ulama, di antara kesimpulan Syekh Sa'di, orang zalim itu adalah pelaku kemusyrikan dan pelaku perbuatan bid'ah. Karena merekalah orang-orang yang telah mengingkari janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang merusak janji Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan janji itu bersama Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya mereka mendapatkan janji berupa dimasukkan ke dalam neraka jahannam karena mereka tidak memenuhi syarat keselamatan yang telah Allah tentukan. Apa syarat keselamatan tadi? Famanittaba'a hudaya. Baik, bagaimana cara mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Itu yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Bapak-bapak, ikhwan sekalian, yang mungkin sekarang yang hadir ada yang masih bingung mana kelompok yang benar, mana kelompok yang salah, mana harus diikuti. Tidak usah bingung. Ikuti cara pertama ini agar Anda mendapatkan kebenaran. Yaitu ikat hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berada dalam kesesatan yang paling dalam, atau sebagian kita mungkin masih menganut ajaran Yahudi atau Nasrani, tapi dia punya hati ingin mencari yang sebenarnya dari kebenaran ini, dan dia ikat hubungan baik dengan Allah, demi Allah akan berikan hidayah kepadanya. Karena Allah telah berjanji demikian, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang pandai mengikat hatinya dengan Allah, maka sungguh dia diberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Di sini Allah menggunakan fi'il madhi lil majhul. Faqad hudiya kalau diartikan secara harfiah
sungguh dia telah diberikan hidayah. Sedangkan dia masih mencari hidayah. Dia masih mencari apa? Hidayah. Maksudnya apa? Ini kata kerja lampau digunakan untuk kejadian yang akan datang, yang menunjukkan sebuah kepastian. Apa yang pasti? Ya dia pasti mendapatkan hidayah ketika hatinya jujur, terikat kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini diperuntukkan bagi mereka yang belum mendapatkan hidayah dan bagi mereka yang telah mendapatkan hidayah agar mereka istiqamah di atas hidayah. Jalin hubungan baik dengan Allah Azza wa Jalla secara batin. Berbuatlah sesuatu bukan untuk mencari keridhaan manusia, bukan untuk mencari muka di hadapan manusia. Berbuatlah sesuatu untuk mendekatkan hati ini kepada pemiliknya, kepada penciptanya, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Lihat, tadi Allah mengatakan dengan teori, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Afwan. Wa may ya'sim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang memiliki hubungan baik dengan Allah, mengikat hatinya dengan Allah, maka dia sungguh diberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Ini teori dari Allah Subhanahu wa taala. Mana contoh realnya? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Bukankah dia tenggelam dalam ajaran Majusi? Kemudian dia jatuh kepada ajaran Nasrani, kemudian berpindah kepada ajaran Yahudi dengan membawa hati yang ingin mencari kebenaran yang sebenarnya. Akhirnya Allah berikan petunjuk padanya untuk mengikuti manusia terbaik dan bertemu langsung dengan manusia terbaik itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hatinya tidak benar, meskipun dekat hubungannya dengan Rasulullah SAW, dia tidak akan mendapatkan hidayah. Adakah orang kafir yang lebih baik daripada Abu Thalib di dunia ini? Tidak ada. Tetapi dia tidak memiliki keseriusan hati yang bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak dapatkan hidayah itu. Padahal hidayah itu dibawa oleh orang yang paling dia cintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi, orang Majusi, dia dapat hidayah. Kenapa? Karena dia punya hubungan baik dengan Allah tadi. Itu poin pertama. Hati kita ikat dengan Allah, gantung kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita tidak dijauhkan dari hidayah ini, agar kita didekatkan dengan hidayah ini. Kemudian yang kedua, yaitu berusaha untuk melakukan semua kegiatan amal ibadah kita karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak berdoa. Apa yang ketiga? Berdoa. Kadang kita ini setelah mengaji, setelah tahu sunnah, setelah berada di atas tauhid, malas berdoa. Orang kalau sudah malas berdoa, tinggal tunggu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda Allah murka, kita jauh dari ibadah. Hati-hati. Apa di antara doa agar kita mendapatkan hidayah? Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal ghina. Agar dijauhkan dari kesesatan. Qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Agar istiqamah di atas hidayah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Agar disucikan dari noda-noda yang mengantarkan kita kepada kesesatan, kita mohon kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian yang keberapa? Keempat. Yang keempat berarti usaha yang keempat nih. Yang tadi tawakal orang lain, dia minum baygon, mati. Dasarnya apa? Bodoh. Apa kebodohannya? Dia tidak tahu kalau di dunia ini banyak wanita. Dia tidak mengerti di dunia ini banyak wanita. Itulah bodoh. Bodoh itu bisa membunuh pemiliknya.
Obatnya cuma dua. Yang pertama kata Ibnu Qayyim yaitu redaksi dalil. Kalau dibicara dalil, kata Ibnu Qayyim, min kitabin atau min sunnatin. Dari Al-Quran dan sunnah. Yang kedua yaitu dokternya yang tahu dosisnya. Siapa mereka? Ulama Rabbani yang memahaminya. Karena banyak orang sesat baca Quran, baca hadis, dia pahami sendiri, tidak mengembalikan kepada pemahaman ulama Rabbani. Itu membuat orang sesat. Oleh karenanya obat ini tidak boleh dipisahkan kata Ibnu Qayyim. Wajib ada dua-duanya. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaful ummah dari kalangan para ulama. Itu yang dipelajari poin yang keempat. Yang kelima, dan ini juga tidak kalah pentingnya, cari orang-orang soleh, orang-orang yang rajin beribadah, rajin membaca dan rajin belajar ilmu untuk menjadi teman kita dan menjadi guru kita. Itu harus diperhatikan agar kita mendapatkan hidayah. Kemudian yang terakhir, berusahalah menanyakan segala sesuatu yang kita tidak tahu kepada ahlinya. InsyaAllah dengan itu hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini akan kita dapatkan. Dan kita akan mendapatkan pula janji Allah berupa dijauhkan dari rasa takut, dihilangkan rasa sedih, dan itu ada di surga. Kemudian dijauhkan dari kesesatan di dunia dan dijauhkan dari kesengsaraan di yaumul qiyamah, yaitu tidak dimasukkan ke dalam neraka. Sekira itu yang bisa Anda sampaikan malam hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya agar kita menambah ilmu kita dan mengamalkan apa yang kita ketahui. Naam, ada yang mau bertanya? Atau sholat? Apa itu? Ikhlas. Ya, naam, ikhlas. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Dan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan keberkahan dimanapun kita berada. Doanya juga termasuk doa agar kita mendapatkan hidayah, yaitu doa minta keberkahan. Sebagaimana perkataan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan kita berkah dimanapun kita, dan Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Ditafsirkan oleh ahli tafsir, yaitu aku dijadikan sebagai orang yang suka mengajarkan kebaikan dimanapun aku berada. Maka kalau ada orang datang kepada antum lagi ngobrol nih, dia bicara kebaikan, mungkin kehidupannya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tolong berikan motivasi untuk kita yang baru hijrah. Bagi teman-teman yang baru hijrah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Teman-teman yang baru hijrah, perhatikan bahwa kenikmatan di atas hidayah ini tidak ada yang bisa menggantikannya. Sungguh betapa banyak orang-orang di luar sana, mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka tidak bisa berhijrah karena mereka mempertahankan dua hal: kezaliman dan keangkuhan. Sedangkan antum dan kita semuanya, Allah berikan hidayah dengan cara Allah hilangkan dua hal itu, kezaliman dan keangkuhan. Kita tidak egois untuk menerima masukan dari orang lain. Kita tidak egois untuk menerima nasihat orang lain berupa kebaikan-kebaikan dan dalil-dalil. Meskipun kita harus mengorbankan kebiasaan kita selama ini, bid'ah kita yang kita lakukan selama ini, atau khurafah kita yang kita lakukan selama ini, kita tinggalkan dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita hidayah. Tidak gampang dapat hidayah ini. Banyak orang-orang, tadi sudah saya sebutkan, manusia yang dekat dengan Nabi SAW dan sangat mencintai Nabi, tidak dapat hidayah. Abu Talib, dia tidak dapat hidayah. Sedangkan kita jauh dari zaman Nabi SAW. 1400 berapa? 42. 1442
Hijriyah, Nabi SAW berhijrah. Ya. Zaman kita dengan beliau sudah berlalu 1440-an tahun lebih. Hidayah itu kita dapatkan hari ini. Apa kita tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Pernah ketemu dengan Nabi? Tidak pernah. Jangankan bertemu langsung, mimpi pun kita tidak pernah. Tapi iman ini luar biasa. Kita juga kadang heran kalau memikirkan sendiri, ya Allah, sebegini nikmatnya hidup di atas iman. Kami tidak pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mulut ini selalu berbicara tentang petunjuk beliau, keinginan untuk belajar petunjuk beliau, berselawat kepada beliau. Sedangkan orang yang melihat beliau belum tentu dapat hidayah ini. Saking berharganya hidayah ini. Siapa tahu kita semua ini dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk datang di belakang Nabi SAW ketika Nabi SAW mengetuk pintu surga. Atau Allah memilih kita untuk mengambil gelas di telaga Nabi, kemudian kita minum di telaga itu. Dengan segala kekurangan kita, dengan segala kesalahan kita. Ternyata karena kita cinta dengan sunnah, cinta dengan tauhid, Allah ampuni dosa-dosa itu. Maka jangan tinggalkan lagi hidayah ini. Merugi ikhwan. Kalau kita hari ini mengatakan aku tidak mau mengikuti petunjuk ini, kalau semuanya tidak mau mengikuti petunjuk ini, maka Allah akan matikan kita semuanya. Allah akan datangkan umat yang lebih baik, yang disiapkan hati mereka untuk menerima petunjuk ini. Oleh karena itu bersyukurlah dan terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jalankan ibadah ini dengan penuh keikhlasan. Imam Malik mengatakan, maka lillahi abqa. Apa yang kita kerjakan karena Allah pasti langgeng dan pasti istiqamah. Yang penting kita kerjakan karena Allah. Hatta kita berbuat maksiat, setelah itu kita bertaubat, meninggalkannya karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan hargai amal itu dan Allah akan menambah hidayah buat kita. Dan jangan lupa, seperti yang kita sampaikan tadi, terus belajar, hadiri majelis ilmu. Paham atau tidak paham, yang penting di sana dikaji Al-Quran dan Sunnah, hadir. Yang penting kita duduk di situ dan di situ ada ruh orang-orang baik. Ruh orang-orang baik itu akan mengajarkan kita kepada kebaikan. Saya cerita kepada antum. Kadang kita ini butuh teman yang membuat kita semangat untuk beribadah. Kalau di pondok tentu ustadz-ustadz kami. Kalau dulu waktu Anda tinggal di Bima, ustadz yang kalau Anda bertemu dengannya ingin berzikir, Ustadz Suhardi. Anak kalau ketemu sama beliau luar biasa. Ini teman lu yang luar biasa. Itu baru teman. Kalau anak ketemu sama beliau itu ingin sekali berzikir. Karena Anda tahu beliau hafal zikir dan doa itu. Dan orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari orang-orang seperti itu dan adanya di majelis ilmu. Adanya di orang-orang soleh. Agar kita terbawa kepada ruh-ruh mereka. Nabi SAW mengatakan, al-arwahu junudun mujannadah, mata ta'arafa i'talafa, mata tanakara ikhtalafa. Ruh-ruh kita ini seperti tentara yang dipimpin oleh seorang panglima. Sejauh mana mereka saling mengenal, maka mereka akan saling menyayangi. Sejauh mana tidak saling mengenal, maka sejauh itu pula mereka akan berselisih. Cari orang-orang baik itu. Itu teman-teman yang baru hijrah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak dan antum. Apakah mantan ibu tiri yang sudah pisah dari ayah kita masih termasuk mahram kita, Ustaz? Iya, mahram. Kan dia haram dinikahi selama-lamanya. Mahram karena nikah. Udah habis waktu. Ya, saya kira cukup ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.